Ya, oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, yang sudah hadir di sore hari ini bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi ya atau perkuliahan di sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Kemudian karena waktunya sudah di jam 3 ya, jam 3.30 jam 3.30 kita mulai aja. Untuk 30 menit ke depan saya akan memasukkan atau memberikan materi, kemudian dilanjutkan untuk sesi presentasi ya dari tugas individu untuk melakukan review artikel jurnal. Selanjutnya tampilan share screen di layarnya sudah bisa terlihat ya. Untuk share screen di layar sudah keluar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini adalah bagian dari eh, salah satu aplikasi ya. Bagian dari salah satu aplikasi tool CFD, Computational Fluid Dynamics, yang umumnya ini sudah sering mendengar ya, namanya CFX, eh, nama aplikasi CFD-nya ANSYS CFX. Tampilannya jika yang sudah pernah menggunakan atau pernah memakai bisa atau mendapatkan ya tampilan seperti ini. Yang pertama di bagian ini ada namanya yang biasa disebut dengan GUI ya, atau singkatan dari Graphic User Interface. Nah, Graphic User Interface ini memberikan informasi. Jadi ada yang pertama, graphic interface-nya itu tampilannya ada, ini sebut aja misalkan ini bagian A, dan ini adalah bagian B, dan ini adalah bagian C. Untuk bagian A ini seringkali digunakan sebagai input berupa initial condition atau angka yang akan dimasukkan pada saat melakukan simulasi. Ini bisa memasukkan di bagian ini ada nilai-nilainya. Misalnya simulasi ini diperkirakan akan konvergen pada hitungan antara 1 sampai 200. Jadi secara uh, otomatis software tersebut akan berhenti jika nilainya sudah konvergen. Kemudian yang bagian B-nya ini adalah grafik ya, grafik yang nah ini bisa di input dari sini. Nilai residual. Kalau di pertemuan sebelumnya itu ada residualnya itu ada 1 dikali 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 3. Nilai residual ini semakin tinggi nilai ininya. Jadi kalau ini dituliskan 1 kali 10 pangkat min 4 itu sama saja dengan 1 kali 10 pangkat 10.000 ya, atau sama dengan 0,0001. Artinya nilainya sudah hampir mendekati nilai konvergen. Nah, ini secara default kalau dari CFX, dari software CFX defaultnya menggunakan 1 kali 10 pangkat min 4, tetapi secara lebih khusus ini bisa dirubah untuk nilainya 1 kali 10 pangkat min 5 misalkan. Ini nanti akan grafiknya arah
nilai konvergennya akan berhenti jika nilainya di bawah misalnya di bawah 10 pangkat min 5. Nah, kalau ini di bagian contohnya ilustrasinya menggunakan 10 pangkat min 4 ya. Jadi dia akan berhenti pada nilai konvergen di 10 pangkat min 4. Kemudian yang bagian eh, paling kanan ini adalah tampilan tampilan hasil iterasi nanti bisa ditampilkan di sini dalam bentuk tampilan notepad, kemudian bisa dikonvert ke file Microsoft Excel atau ke dalam bentuk file notepad. Ya, yang pertama adalah kalau dibahas satu persatu ya, ini adalah bagian solver. Solver ini umumnya panelnya itu sebelah kiri terlihat ada pengaturan untuk solver dan analisis aliran apa yang dipergunakan. Jadi di bagian ini nanti bisa memasukkan, di sini ada kalau dibesarkan ya, ini ada tampilannya. Kemudian nanti bisa memasukkan misalkan di advance option atau equation class setting ini nanti bisa menggunakan persamaan atau biasa dikenal dengan governing equation nanti bisa dipergunakan di bagian ini. Yang pertama adalah nilai option. Option ini nilai eh, pilihan ya di bagian sini. Ini ada option. Pilihan resolusi misalnya high resolution artinya tujuannya untuk menentukan akurasi numerik dalam hal menyelesaikan eh, permasalahan aliran. Jadi pada saat melakukan permasalahan aliran, aliran laminar atau turbulen ini eh, tampilannya secara visual nanti resolusinya akan lebih detail. Lalu yang selanjutnya ada advance, bukan advance ya, advection scheme atau skema advection ini digunakan first order atau second order. Pengaruh antara first dan second order bisa memberikan eh, pengaruh terhadap nilai perhitungan nilai transport. Jadi pada saat simulasi tersebut dilakukan, first order dengan second order nanti akan berbeda hasilnya. Jadi semakin tinggi order atau tingkatan yang misalnya satu order dengan dua order ini memberikan pengaruh nilai akurasi. Jadi pada saat nanti pada pemilihan opsional tersebut di bagian ini nilai first order ketika yang dipilih dan second order ini akan berpengaruh terhadap akurasi perhitungan. Nah, cuman yang menjadikan permasalahan ketika menggunakan second order nanti akan membutuhkan waktu konvergen yang lebih lama. Proses nilai konvergensi hitungannya akan lebih lama jika dibandingkan dengan first order. Lalu yang selanjutnya kriteria konvergen atau yang biasa dikenal dengan penentuan titik konvergen atau titik simulasi tersebut sudah dalam keadaan stabil. Stabil ini ya artinya tidak mengalami perubahan. Nah, ini di sini, jadi kalau ini di zoom ya, diperbesar, di sini ada terlihat tampilan share screen-nya bisa terlihat lebih besar ya untuk share screen-nya. Nah, di bagian ini ada 1 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa dilihat di warna garis yang berwarna hijau ya. Ini warna hijau menjelaskan nilainya. Kemudian ada yang berwarna
coklat, nah, dan terakhir ada warna biru. Nilai yang disetting di bagian ini adalah 1 kali 10⁻⁴. Jadi pada saat nilainya perhitungannya itu selesai atau dikatakan konvergen, maka salah satu dari grafik yang berwarna hijau ini harus sudah mencapai batas 1 kali 10⁻⁴. Jadi pada saat kalau misalnya ini masih di sini ya, berhenti apa di titik ini software akan terus melakukan kalkulasi atau terus menghitung jika belum melewati 10⁻⁴. Nah, 10⁻⁴ inilah yang menjadi eh, penentu atau titik konvergennya. Nah, nilai secara default atau standar dari CFX ini menggunakan residualnya itu 1 kali 10⁻⁴. Sehingga pada kasus ini kriteria RMS, root mean square, singkatannya, dengan ambang batas 1 kali 10⁻⁴ digunakan, yang artinya simulasi dianggap convert atau tidak mengalami perubahan jika sudah melewati 1 kali 10⁻⁴. Jadi kalau ini diteruskan, ini nanti dia akan continue terus. Nah, ini akan secara horizontal ya. Dan ini juga akan sama, terus, dan ini juga akan sama. Karena tidak mengalami perubahan lagi. Itu yang dinamakan dengan titik stabil dalam hasil yang diperoleh pada saat melakukan simulasi CFD. Kemudian untuk grafik konvergen, ini adalah grafiknya. Grafik konvergen ini bisa dibaca dari tampilan yang dikeluarkan. Di bagian grafiknya menunjukkan perkembangan atau perubahan nilai residual terhadap akumulasi time step. Jadi pada saat perhitungan ini kalau di zoom, diperbesar, ini ada time step-nya. Jadi pada iterasi ke-1, ini mulai dari 0 ya. Ini diperkirakan antara 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai tersebut akan mendapatkan atau akan mencapai nilai berhentinya pada saat sudah 10⁻⁴. Nah, untuk 10⁻⁴ ini secara default ya. Default itu artinya umum atau standar dari settingan awal secara toolsnya oleh software ANSYS CFX. Nah, untuk ANSYS CFX itu defaultnya 1 kali 10⁻⁴. Kemudian di bagian yang selanjutnya, garis-garis grafik, ada warna-warna tadi, ada warna hijau, coklat, atau warna kuning, merah. Ini menjelaskan nilai variabel utama. Jadi ada variabel utama itu sama saja seperti nilai GA ya. GA itu governing equation. Jadi persamaan pengatur yang dipergunakan oleh CFD CFX untuk menyelesaikan simulasi. Yang pertama adalah persamaan momentum. Jadi menggunakan governing equation momentum, persamaan massa, dan nilai turbulensi atau persamaan turbulen yang dipergunakan. Kemudian yang berikutnya nilai residual umumnya terus menurun. Jadi kalau menemukan grafik ya, grafik iterasi itu dia pastinya akan turun ke bawah. Belum pernah ada grafik iterasi, misalkan ada grafik iterasinya begini tapi naik ke atas. Nah, ini kalau ketika naik ke atas itu sudah dipastikan nilainya divergen. Jadi divergen itu artinya dia menjauhi nilai 0 ya. Kalau 10⁻⁴ itu kan sama saja dengan 0,0001, artinya hampir mendekati nilai 0. Nah, kalau nilainya
eh, arahnya itu naik ke atas berarti menjauhi nilai nol. Nah, sedangkan yang diinginkan dari simulasi ini ketika menggunakan persamaannya itu diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan aljabar linier ya. Jadi persamaan tersebut harus mendekati nilai nol. Nah, ketika nilai mendekati, bahasanya mendekati ya, bukan pas di nol apa residualnya itu artinya misalnya nilai residualnya nol, bukan. Jadi mendekati nilai nol, mendekati nilai nol itu bisa saja 1 kali 10⁻⁴ atau 10⁻⁵. Belum pernah atau tidak ada yang pas persis di angka nol. Kemudian yang selanjutnya untuk nilai residual di bagian ini ada 3 garis yang berbeda. Ya, ini ada bisa terlihat warna hijau, kemudian warna kuning atau kecoklatan dan warna merah itu adalah grafik dengan 3 garis yang berbeda dengan ketentuan akan berhenti jika nilai ketiga ya, ketiga bukan jika nilai ketiga dari garis tersebut sudah berada melewati atau sudah sampai di 1 kali 10⁻⁴. Ya, lalu yang berikutnya ini output. Nah, ini tadi yang sudah diceritakan, ini adalah outputnya. Untuk outputnya itu di sisi kanan jendela output ini menampilkan informasi hasil simulasi dalam hal ini nilai report, laporan konvergensinya apakah sudah konvergen atau belum nilainya. Ini nanti bisa dibaca di bagian ini. Ini karena tampilan screenshotnya hanya sepotong ya. Ini kalau ditarik ke atas, ini ada bagian scrollnya, ini ada bagian lagi tulisan yang menjelaskan nilai output dari hasil simulasi tersebut. Termasuk ringkasan status simulasi seperti elapsed wall, clock time, solver iteration, dan parameter lainnya ini bisa dibaca hasilnya di bagian output filenya. Ya, lalu yang berikutnya, bagaimana dengan konsep CFD terkait dengan hal CFX, ANSYS CFX ini? Yang pertama adalah dalam hal ini ada konvergen. Yang dimaksud dengan konvergen ini adalah settingannya dengan nilai yang dimasukkan residualnya itu 1 kali 10⁻⁴ konvergen atau akan berhenti pada hitungan ketika nilainya sudah nilainya 10⁻⁴. Dalam simulasi CFD, konvergensi adalah kondisi di mana solusi numerik tak mengalami perubahan lagi. Jadi ada kata di sini ada tidak mengalami perubahan secara signifikan, artinya nilainya ketika sudah melewati garis ini akan cenderung horizontal atau biasa dinamakan stabil. Ini seperti ini ilustrasinya. Jadi tidak turun lagi, jadi akan terus apa lurus ya. Ini karena garisnya tidak rata, tapi secara aktualnya nanti akan sejajar. Tidak mengalami perubahan signifikan antara iterasi menunjukkan hasilnya sudah stabil. Residual yang rendah menandakan bahwa perhitungan numerik telah cukup akurat dan simulasi dapat dihentikan. Di sini ada perbedaan ini ya, perbedaan garis. Di sini ada garis yang berwarna hijau, kemudian ada garis yang berwarna coklat atau kuning, kemudian merah. Ini titik berhentinya berbeda. Yang warna hijau karena mulai startnya itu dari atas, jadi ketika sudah melewati pembatas ini ya 1 kali 10⁻⁴, dia akan berhenti di bagian sini. Lalu yang ini yang warna ini dia akan berhenti di sini, dan ini akan berhenti lebih
lebih cepat lagi. Nah, kenapa dia berhenti lebih cepat? Dan yang misalnya tidak menjadi apa, yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak berhentinya di bagian ini? Nah, di titik apa? Titik ini ya. Jadi kalau ini ditarik, kenapa tidak berhenti di titik ini? Nah, penjelasannya adalah karena ini sudah mendekati ya, karena di bagian akhirnya itu kalau misalkan ini dibesarkan 1 kali 10⁻⁶. Artinya 1 kali 10⁻⁶ itu sama saja dengan nilainya ini 1 kali 10⁻⁶ sama saja dengan 0,0000012345 0,00001 kali artinya 1 dibagi 1 juta. Nah, sudah mendekati nilai nol. Nah, karena dia lebih dulu mendekati nilai nol ini, sehingga grafiknya putus atau berhenti yang warna merah ya. Warna merah itu nilai konvergennya ada di sini. Jadi berhentinya di bagian berhentinya di sini karena mulai hitungannya dari apa bagian yang lebih rendah. Jadi dia akan berhenti di sini. Tapi kalau misalnya di bagian ini ada grafik lagi warna biru ya, misalnya di bawah ini dia mulainya dari lebih di bawah warna merah, maka bisa saja dia berhentinya di sini. Nah, ini adalah konvergennya lebih cepat. Artinya untuk nilai warna merah, grafik yang warna merah ini nilai eh, konvergen dari kalau dilihat ini warna merahnya itu dia akan lebih cepat berhenti di nilai ini. Jadi jika dibandingkan dengan warna hijau, warna coklat atau warna kuning, dia akan lebih cepat berhenti di sini. Ya, lalu yang berikutnya perbedaan antara grafik-grafik tersebut memberikan arti, tetapi pada umumnya bisa dimaknai bahwa grafik tersebut sudah konvergen untuk dengan syarat ketentuannya berhenti di 10⁻⁴. Lalu yang selanjutnya residual. Residual itu selisih antara nilai. Jadi nanti kalau misalnya ketika ada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan residual? Residual itu adalah selisih antara nilai yang dihitung pada iterasi tertentu dengan solusi yang diinginkan. Nah, solusi yang diinginkan nilai residual yang lebih rendah menandakan perbedaan yang lebih kecil, menunjukkan bahwa solusi semakin mendekati hasil yang stabil. Nah, yang dimaksud dengan solusi yang diinginkan itu adalah 10⁻⁴. Nah, jadi menginginkannya itu jadi sama seperti melakukan perhitungan berhenti di nilai 1 kali 10⁻⁴. Nah, itu adalah solusi yang diinginkan. Nah, yang menginginkannya siapa ya itu adalah usernya atau ya pengguna dari CFD-nya. Ini secara defaultnya dari Fluent 1 kali 10⁻⁴ itu bisa saja kita rubah atau dirubah menjadi misalnya 10 pangkat misalnya min 5 atau min 6. Nah, cuman nanti waktu yang dihitung karena kan waktu garisnya akan turun lagi nih. Ketika ininya diturunkan menjadi 10 pangkat min 6 atau min 7, nanti garisnya akan turun lagi dan ada hubungannya terhadap time atau waktu yang dihabiskan ya atau waktu yang dibutuhkan untuk simulasi tersebut menjadi lebih lama. Ya, lalu yang selanjutnya solver setting pengaturan ini yang tadi diceritakan ini adalah solver setting ini mengatur solver itu artinya penyelesaian bagian yang akan menyelesaikan diatur dengan cara apa. Ada input yang dimasukkan
advection scheme, kriteria konvergen, kemudian hasil yang diinginkan itu dari kriteria konvergennya itu yang dimasukkan 10 pangkat min 4. Lalu bisa juga kalau dibuka ini ada equation class, ada advanced option, itu nanti bagian-bagian yang bisa di-input pada menu solver. Selanjutnya gambar secara keseluruhan, secara umum ya, secara general, secara keseluruhan menunjukkan bagaimana pemantauan atau pengaturan nilai konvergen dan pengaturan solver merupakan hal yang penting dalam simulasi CFD. Nah, untuk memastikan bahwa hasilnya simulasi akurat dan stabil. Nah, definisi ini saya highlight ya, atau di warna biru. Bahasanya itu hasil simulasi akurat dan stabil dalam tanda petik ya, dalam tanda petik secara numerik. Ini secara numerik. Bahasanya itu secara numerikal, secara hitungan, secara numerik. Secara realnya atau garis miring secara uh, apa namanya aktual ya, atau aktual aktual atau garis miring real atau nyata atau sesungguhnya, itu bisa saja ada perbedaan. Nah, yang pernah diceritakan bahwa kalau eh, CFD itu merupakan ilmu prediksi atau ilmu ramal. Jadi melakukan prediksi atau perkiraan dari simulasi yang akan dikerjakan. Realnya atau aktual atau nyatanya ya itu hanya, kalau bisa dikatakan, hanya Tuhan yang tahu. Artinya ya sesungguhnya itu hanya yang mengetahui. Tapi ya kalau di bagian ini perspektifnya hanya melakukan prediksi. Prediksi itu ya perkiraan secara numerik. Nah, kalau secara numerik ya hasilnya perspektifnya sudah akurat dan stabil. Itu yang dimaksud di bagian penjelasan kalimat ini ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya eh, stabil, jelas terdengar ya. Dengar Pak. Ya. Nah, itu adalah gambaran mengenai CFD. Jadi CFD itu yang perlu diingat, ya CFD itu bukanlah hal yang sakti, bukanlah hal yang hebat, artinya ya ilmu yang hanya melakukan prediksi atau pendekatan ya, atau perkiraan. Sama halnya seperti kalau belajar mata kuliah statistik ya, atau statistika, itu adalah ilmu ramal juga, ilmu prediksi secara perhitungan. Nah, di bagian ini yang diprediksi itu adalah aliran fluidanya, atau yang diperkirakan aliran fluida yang melewati suatu objek, atau aliran fluida yang mengalir di dalam suatu sistem tertentu. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi menceritakan tentang CFX. Nah, di bagian ini ada cerita mengenai Fluent. Untuk Fluent default ya, ini cerita lagi tentang defaultnya residual. Di Fluent itu defaultnya 10 pangkat min 3, kalau CFX 10 pangkat min 4. Nah, 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 4 di bagian ini. Nah, untuk Fluent ini opsionalnya defaultnya 10 pangkat min 3, tetapi ada penambahan opsi. Di sini ada nilai continuity, persamaan kontinuitas, X velocity, Y velocity, dan Z velocity. Ini bisa dirubah nilai-nilainya. Kemudian di bagian yang lain juga bisa memasukkan
kriteria konvergennya apakah absolut atau apa. Ini ada, kalau di scroll lagi ada opsi lagi ya, ada menu lagi yang bisa dipilih. Ya, secara umum gambar ini menjelaskan GUI apa GUI ya, Graphic User Interface, grafik penjelasan menunjukkan pengguna perangkat lunak software ANSYS Fluent untuk menentukan nilai konvergennya di 10 pangkat min 3 secara umum, dan iteration store-nya ya ini 1000. Nanti bisa di setting, ada yang misalnya menggunakan 500 atau 10.000. Jadi pada saat nilainya sudah konvergen, maka software tersebut akan berhenti. Ya, lalu bagaimana dengan tampilan? Nah, ini adalah tampilan secara default ya. Ada namanya eh, Tree View and Task Page. Ini bisa dilihat di bagian ini. Ini kalau dibesarkan. Nah, di sini ada tulisan TRE ya, Tree. Tree itu artinya ya tampilan yang isinya ini. Isinya ada general, kemudian ada model, material. Nah, ini adalah bagian-bagian yang bisa dimasukkan nilai-nilai boundary conditionnya. Misalkan modelnya. Untuk model ini kalau misalnya diklik nanti ada pilihan apakah simulasi ini dimodelkan dalam kondisi aliran laminar flow atau turbulent flow atau kondisinya inviscid ya, artinya kondisi encer fluidanya dengan nilai viskositasnya eh, viskositas sama dengan 0. Kemudian material, untuk material itu bisa memasukkan material apa yang dipergunakan untuk fluida, apakah materialnya eh, air, air udara ya, atau material water berupa liquid, itu bisa dirubah, atau bahkan memasukkan material baru. Material baru itu ya misalnya eh, air apa ya, kalau material baru itu misalnya air kelapa. Itu kan air kelapa kan nggak ada di default di apa Fluent, di database-nya Fluent. Jadi memasukkan sendiri misalnya air kelapa. Berarti harus mengetahui berapa nilai viskositas air kelapa, berapa nilai density, kemudian berapa nilai kalau misalnya ada conductivity thermalnya berapa nilainya. Nah, itu yang diinputkan ke sini. Jadi bisa memasukkan sendiri. Misalnya ada material baru lagi yang di database Fluentnya tidak ada, misalkan lumpur, lumpur apa lumpur sawah ya, atau air yang sudah bercampur dengan tanah, tanah merah dan tanah apa tanah kotor. Nah, itu masuk dalam kategori fluida uncompressible. Nah, itu harus diketahui berapa nilai properties fluid tersebut. Bisa diinput di bagian ini. Lalu yang selanjutnya ada solid. Solid ini menjelaskan tentang material umumnya ya, material dinding. Jadi dinding yang kemarin di pertemuan sebelumnya, dindingnya terbuat dari apa materialnya. Misalkan terbuat dari steel, atau terbuat dari aluminium, atau terbuat dari plastik, ini bisa dimasukkan di sini. Nah, jika mendapatkan material yang baru atau material yang new material ya bisa dikatakan tidak ada di database-nya Fluent, itu bisa dimasukkan juga di bagian ini. Jadi memasukkan nilai tersebut yang diketahui apa nilainya, misalkan thermal conductivity-nya, kemudian berapa besar nilai modulus Young dari material tersebut, kemudian nilai density dari material, jika diketahui bisa di-input di sini. Lalu yang selanjutnya cell zone condition, ini mendefinisikan bagian umumnya ya. Kalau di sini ada penentuan zona kondisinya
ditentukan misalnya memasukkan apakah medianya itu kalau wallnya itu berubah menjadi media berpori, porositas ya. Ini memasukkan di bagian ini di apa cell zone condition. Lalu yang selanjutnya ada boundary condition. Boundary condition ini secara umum ya yang di pertemuan minggu sebelumnya ada inlet, ada outlet, kemudian ada wall. Ini didefinisikan di bagian ini. Lalu ada dynamic mesh. Dynamic mesh itu mendefinisikan mesh yang melakukan eh, pergerakan. Jadi meshnya mengalami perubahan secara dinamis ketika objek tersebut bergerak ya atau melakukan perpindahan. Reference value, nilai referensinya, nilai acuan ya, acuan terhadap arah bidangnya X, Y atau Z. Solution method, monitor dan seterusnya itu adalah bagian-bagian yang bisa diinput di bagian ini ya, review and task page-nya. Task page-nya itu ya ini yang dimaksud dengan review, dan ini adalah task page ya atau tampilan yang dikeluarkan ketika klik, misalnya yang diklik itu run calculation, maka yang kotak dialog atau opsional yang keluar itu adalah task page-nya. Ya, lalu yang berikutnya grafik residual. Ini adalah grafik yang dimaksud dengan grafik residual ya ini nomor 2 penjelasannya. Di grafik residual ini menjelaskan tentang nilai-nilai yang ditampilkan ya. Jadi nilai-nilai yang ditampilkan tersebut ini ada warna biru, kemudian warna merah, biru muda, ini warna pink ya atau merah merah, warna ungu ya, warna ungu dan warna putih. Nah, ketentuannya adalah ini akan berhenti 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis atau 5 grafik ini akan berhenti jika semuanya ya, bahasanya itu jika semuanya sudah melewati atau mencapai 10 pangkat min 3. Nah, untuk warna yang ini, warna merah, ungu ya, ungu, biru, merah, biru ini sudah berhenti karena di defaultnya itu kan 10 pangkat min 3, jadi akan berhenti di sini. Lalu yang warna putih ini akan mulai berhenti pada saat nilainya sudah mencapai 10 pangkat min 3. Sedangkan yang ini, yang warna ini ya, berhentinya di bawah 10 pangkat min 3. Artinya sudah melewati 10 pangkat min 3. Nah, itu adalah ketentuan residualnya 10 pangkat min 3 yang di setup atau dilakukan settingnya itu di opsionalnya itu residual monitor ya. Di bagian ini ada nilainya 0,001. Kemudian residual menunjukkan tingkat kesalahan. Bisa diartikan nilai residual ini nilai tingkat kesalahannya antara iterasi yang satu dengan yang berikutnya. Semakin rendah, ini bahasanya ya, ini di bold di bagian ini, semakin rendah nilai residual, semakin dekat solusi yang diperoleh dengan nilai konvergen. Nah, ini jadi kalau yang bisa diartikan kalau membaca dari grafik ini kan ada grafik ya. Yang paling rendah nilai residualnya adalah garis yang berwarna ini. Warna ya, ini adalah warna biru. Jadi garis yang berwarna biru mempunyai nilai eh, residual yang lebih rendah, semakin dekat solusi yang diperoleh dengan nilai konvergennya. Selanjutnya pada grafik
tersebut target konvergen yang ditentukan itu targetnya ya. Targetnya itu bahasanya itu adalah target. Jadi kalau yang keempat ini melebihi target. Jadi melebihi target itu ya nilai garis nilai garisnya itu di bawah 10 pangkat min 3. Nah, targetnya 10 pangkat min 3 kalau yang keempat garis ini di bawah. Nah, karena sudah mencapai semuanya, ini sudah memenuhi target yang warna putih ya. Ini ada warna putih, ini kalau di zoom diperbesar ini sudah memenuhi target 10 pangkat min 3. Itulah yang dimaksud dengan eh, target konvergen. Jadi targetnya sudah konvergen. Ketika semua residual berada di bawah ambang batas. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai ambang batas nilai konvergen dengan nilai yang ditulisnya itu 10 pangkat min 3. Ya, oke baik karena sudah di 30 menit ya materi. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi diskusi dari tugas apa individu ya untuk bisa melakukan share screen di layar. Ya, sudah terlihat. Kemudian bisa menampilkan slide show ya, atau tampilan penuhnya. Ini tampilannya slideshow atau yang ada itunya, Pak? Eh, Dipilih coba display setting paling atas itu ada display setting. Oh, Display setting, kemudian bukan duplikat, swipe presenter. Coba duplikat slideshow ya. nggak bisa. Mungkin ini ya. Eh, Mohon izin Pak. Ya itu jadi lu slideshow dulu. Terus kalau lu mau ngelihat notesnya di alt tab ke ini apa? Jadi oke gini. ngepresennya apa? Ngepresennya kayak gini. Ini kalau mau buka notesnya dipakai alt tab aja. Kalau kayak gini Kalau jadinya ada ya, Ya, kelihatannya masih ada slideshow-nya kok ini. masih ada apa? ya ini udah eh, tampilan penuh, udah slideshow. Udah ya, Pak. Ya, Ehm, oke, jadi oh ya, di sini saya Miftahul Hidayat dengan NIM 21103111064. Sebelumnya akan mempresentasikan review jurnal dari artikel yang berjudul Digital Twin of Biomass Coal Co-firing Circulating Fluidized Bed Boiler by Using Computational Fluid Dynamics Simulation. Artikel ini ditulis oleh Tanakorn Parapiang dan kawan-kawan dan dipublish oleh Energy Reports Elsevier. Masuk ke eh masuk ke bagian abstrak. Artikel ini berisikan penelitian tentang studi dari karakteristik biomasa serta batu bara co-firing pada boiler industri menggunakan computational fluid dynamic atau kita lebih sering memanggil CFD. Fokus penelitian ini adalah menyelidiki efek dari proses pembakaran dengan proporsi bahan bakar yakni batu bara, serpian kayu, dan kulit kayu menggunakan desain simplex centroid mixture. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni simulasi CFD yang terdiri dari model aliran viskositas K epsilon standar,
model aliran fluida multifase Euler, dan model reaksi pembakaran biomasa arang yang disederhanakan. Lalu respon prediktif model tersebut adalah temperatur bed, heat flux, eh, karbon dioksida, dan aliran massa karbon monoksida. Hasil simulasi menunjukkan bahwa operasi pembakaran dengan batu bara memberikan temperatur dan heat flux tertinggi, diikuti oleh serpihan kayu dan kulit kayu. Di sisi lain, operasi dengan biomass melepaskan lebih sedikit emisi gas CO2 dan CO dibandingkan dengan operasi menggunakan batu bara. Jenis dan proporsi bahan bakar boiler dapat dengan mudah ditentukan menggunakan dua metode, yakni persamaan prediktif dan grafik kontur Turner, yang dapat disamakan dengan kembaran digital dari boiler pembakaran bersama biomasa atau batu bara. Jadi pembakaran yang dilakukan bersamaan. Di bagian pendahuluan ini dimulai dari permintaan atas listrik yang saat ini cenderung meningkat. Karena itu perlu ditelusuri lebih lanjut sumber energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil konvensional seperti batu bara. Sebab batu bara memiliki jejak karbon yang tinggi dan keterbatasan pada lingkungan. Biomasa merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi tinggi untuk digunakan sebagai bahan bakar pada ketel uap untuk menghasilkan listrik. Karena keanekaragaman biomasa, penting untuk mempelajari efek dari pembakaran bersamaan biomasa batu bara di ruang pembakaran boiler terhadap hidrodinamika, perpindahan panas, dan juga reaksi kimianya. Boiler dengan sistem circulating fluidized bed atau CFB telah banyak digunakan dalam industri pembangkit listrik karena ciri-ciri uniknya. Beberapa ciri-cirinya yakni seperti fleksibilitas bahan bakar, efisiensi pembakaran yang tinggi, dan juga emisi karbon yang rendah. Dengan demikian, baik jumlah unit yang beroperasi maupun ukuran unit tersebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menghemat waktu dan biaya, pendekatan pemodelan merupakan solusi yang menjanjikan. Selain itu, metode ini, maksudnya pemodelan, juga lebih aman daripada pengujian yang dilakukan secara langsung dalam beberapa kondisi. Banyak penggunaan CFD yang memungkinkan pengguna untuk mengamati perilaku fluida dalam sistem dengan mekanisme fluida fluida yang kompleks. Karena itu, studi perilaku boiler berbeda-beda menurut jenis bahan bakarnya. Karena sifat biomasa yang berbeda, pilihan masing-masing jenis biomasa kemudian mempengaruhi hidrodinamika sistem dan karakteristik pembakaran. Pembakaran listrik di Thailand menggunakan biomasa yang dicampur dengan batu bara untuk menghasilkan listrik, dan jenis biomasanya cukup beragam. Dengan demikian, studi ini kemudian mengembangkan model kembaran digital untuk memprediksi perilaku di ruang bakar boiler CFB, pembakaran bersama biomasa batu bara, dengan menggunakan simulasi CFD menurut jenis dan proporsi dari biomasa pada campuran bahan bakar. Metode penelitian dari artikel ini dibahas dibagi menjadi 3 poin, yakni boiler dan bahan bakarnya, 2 simulasi CFD-nya, lalu rancangan eksperimental. Boiler dan bahan bakar. Yang digunakan di sini boiler circulating fluidized bed 1 megawatt dipilih sebagai model biomass coal co-firing.
ukuran tungkunya sendiri itu sekitar 15,34 kali 7,78 kali 48,1 meter. Seperti pada gambar yang tertera berikut. Sistem ini terdiri dari dua nozzle sirkulasi, lalu dua nozzle saluran keluar, 6 panel tabung dinding air. Sistem ini juga terdiri dari 4 nozzle saluran masuk bahan bakar biomasa dan 2 nozzle saluran masuk bahan bakar batu bara yang ada di bawah sini. Saluran masuk udara dibagi menjadi saluran masuk udara primer di bagian bawah eh, yang berwarna biru muda ini, lalu em- 48 nozzle udara sekunder di atas saluran bahan bakar yang titik-titik ini. Jadi eh, warna-warna tadi terkait lubang dijelaskan di atas gambar ini. Lalu bahan bakar yang digunakan yakni coal atau batu bara yang bersifat bitumen serta biomasa yang terdiri dari serpihan kayu dan juga kulit kayu. Batu bara sendiri memiliki nilai calorific value tertinggi karena kandungan fix karbonnya juga yang sangat tinggi. Lalu serpihan kayu memiliki zat volatile tertinggi atau zat volatile ini eh, yakni zat hidrogen dan oksigen. Untuk simulasi CFD-nya itu dikembangkan menggunakan program ANSYS Fluent berdasarkan persamaan konservasi massa, momentum, energi, dan juga transport spesies. Lalu, simulasi ini menggunakan model K epsilon standar untuk mensimulasikan medan aliran turbulen gas. Fluida merupakan model Euler multifase dengan total 3 fase yaitu gas, abu, dan pasir. Model ini menggunakan data dari analisis proximate dan ultimate untuk menghitung komposisi pseudogas. Pseudogas ini ada terdiri dari gas-gas yang berwarna kecoklatan ini seperti es, H2O, N2, etana, karbon dioksida, dan juga karbon monoksida. Reaksi pembakaran dimodelkan dengan mekanisme berikut. Langkah pertama yakni menghasilkan oksidasi parsial menjadi karbon monoksida dan juga karbon monoksida kemudian teroksidasi lagi menjadi karbon dioksida pada langkah kedua seperti pada eh, gambar berikut. Eksperimental desainnya, simulasi ini dalam studi menggunakan desain simplex centroid mixture untuk mempelajari jenis dan proporsi bahan bakar dalam rasio ya, yakni rasio 0 hingga 1. Hasil simulasi ini menggunakan total 10 eksperimen. Eh, Heat flux dapat didefinisikan sebagai laju perpindahan panas melalui water wall tube. Nilai heat flux yang tertinggi menunjukkan perpindahan panas yang baik untuk menghasilkan uap air. Emisi polutan dari pembakaran di dalam tungku termasuk laju aliran massa karbon dioksida dan monoksida. Variabel kontrol dari eksperimental ini yakni adalah laju aliran bahan bakar sebesar 1859 ton per hari dan laju aliran udara yang mana terdapat di tabel 1 yang ini. Jadi primary airflow sebesar 78,1 kg per second.
Hasil dan pembahasan dari penelitian. Ini dibagi menjadi 4 poin, yakni ada validasi modelnya, lalu hasil CFD, ketiga predictive model, dan juga optimasi dari boiler. Untuk memvalidasi model tersebut, sebuah base case atau case dasar dimodelkan untuk memvalidasi keakuratan model sebelum memvariasikan kondisi sistem operasi. Bed temperature dari kondisi operasi base case dibandingkan dengan data real dari pembangkit listrik skala industri. Eh, Ketika dibandingkan, ditemukan bahwa kisaran bed temperatur yang tertera pada tabel berikut mencakup nilai aktual dan hanya memiliki error sebesar 4,4% atau kurang dari 5% presentase kesalahan. Eh, Kalau misalnya emang ada yang mau bikin si Dani Bisa dilihat dari tabel berikut, berdasarkan aktual datanya, bed temperaturnya sebesar 885 derajat Celcius, sedangkan untuk simulasi base case-nya itu range-nya dari 837 hingga 897 derajat Celcius dirata-ratakan menjadi 846,1 dan dibandingkan antara aktual data ini didapat persentase error hanya 4,4%. Nah, karena itu hasil validasi menunjukkan bahwa model tersebut dapat secara wajar mewakili kettle uap kondisi yang aktual, yang dapat menjadi representasi kembaran digital kettle uap yang diteliti. Nah, untuk hasil dari simulasi CFD menunjukkan bahwa peningkatan kandungan biomasa mengakibatkan penurunan temperatur bed dan juga heat flux. Secara keseluruhan, kasus dengan komposisi batu bara tinggi memiliki bed temperatur dan heat flux yang tinggi pula. Untuk kasus 8 ini, eh, bed temperature dan heat flux tidak konsisten karena disipasi panas campuran bahan bakar. Aliran massa karbon dioksida dan aliran karbon monoksida menurun dengan meningkatnya kandungan biomasa. Nah, untuk prediktif model dari penelitian. Pertama, hasil tadi kemudian dianalisis menggunakan analisis variance atau ANOVA untuk menguji rata-rata perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok. Dua model yang dihasilkan yakni persamaan prediktif yang tertera pada tabel 4 dan juga grafik plot kontur Turner yang tertera pada gambar 3 ini untuk memprediksi bed temperature dan heat flux pada water wall tube dan kandungan karbon dioksida serta karbon monoksida. Berdasarkan gambar 3A dan B, masing-masing menunjukkan bed temperature dan heat flux. Jadi, bed temperature dan heat flux yang lebih tinggi akan terjadi ketika memilih bahan bakar dengan batu bara yang tinggi karena batu bara memiliki kandungan karbon tetap yang lebih tinggi daripada biomasa. Ini dalam gambar grafik kontur tenor ini ditujukan pada warna yang semakin merah dan semakin kuning ini em, pada bahan bakar kol. Lalu gambar 3C ini menunjukkan aliran massa karbon dioksida, pembakaran kulit kayu atau kulit kayu batu bara disatukan bersamaan dianjurkan untuk menurunkan jumlah karbon dioksida. Untuk mengurangi jumlah karbon monoksida, kulit kayu harus digunakan sebagai bahan bakar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3D.
Hal ini karena kulit kayu memiliki karbon tetap yang rendah, namun memiliki kadar air yang tinggi. Akibatnya, kulit kayu terbakar lebih sedikit daripada batu bara dan serpihan kayu, sehingga menghasilkan kandungan karbon dioksida dan karbon monoksida yang relatif sedikit. Lalu untuk optimasi dari boiler, di mana teknik hill climbing digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai yakni maksudnya adalah memperoleh efisiensi boiler yang lebih tinggi berdasarkan parameter respons yang sesuai seperti memaksimalkan bed temperature untuk meningkatkan suhu furnace, memaksimalkan heat flux untuk memperoleh produksi uap yang tinggi, namun meminimalkan eh, aliran massa CO dan CO2 untuk mengurangi emisi. Kepentingan tersebut setara dari setiap parameter respons ditetapkan untuk memperoleh desirability atau tingkat keinginan tertinggi dari objek tersebut. Desirability adalah kualitas atau tingkat yang diinginkan di mana bernilai antara 0 sampai 1. Grafik kontur ternary disability ditunjukkan pada gambar 3E berikut untuk mengidentifikasi titik dengan keinginan maksimum yaitu 0,63 sekitar sini atau area hijau, proporsi bahan bakar optimalnya adalah 0,75 kulit kayu dan 0,25 batu bara. Nah, jadi dalam bentuk rasio ya, 0,75 kulit kayu dan 0,25 batu bara. Nah, masuk ke kesimpulan. Studi ini meneliti perilaku ruang bakar boiler circulating fluidized bed menggunakan simulasi computational fluid dynamics. Model CFD terdiri dari model aliran viskositas K epsilon standar, model aliran multifase Euler, dan model pembakaran dengan reaksi komposisi pseudogas. Validasi model menunjukkan bahwa data model cukup sesuai dengan data aktual pabrik, yang mana dapat dijadikan sebagai gambaran digital boiler yang sedang diteliti. Simulasi CFD kemudian digunakan untuk memprediksi bed temperature, heat flux, dan aliran massa CO dan CO2. Menurut hasil simulasi, ditemukan batu bara memiliki suhu dan heat flux maksimum, diikuti oleh serpihan kayu dan kulit kayu. Di sisi lain, jumlah gas polutan seperti CO dan CO2 dari kulit kayu lebih sedikit daripada batu bara. Untuk serpihan kayu, gas polutan yang dihasilkan tinggi karena memiliki kandungan karbon tetap yang tinggi sementara moisture yang rendah. Model prediktif hasil simulasi CFD ini direpresentasikan dalam dua format, yakni persamaan prediksi tadi dan juga grafik plot contour tenor untuk memudahkan penggunaan dalam memutuskan seberapa besar proporsi dari bahan bakar coal atau biomass untuk efisiensi maksimum. Model CFD yang dikembangkan dalam studi ini menggunakan pseudogas sebagai pengganti bahan bakar padat untuk dimasukkan ke dalam ruang pembakaran sebagai hasil pendahuluan. Namun, bahan bakar padat yang sebenarnya direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam fase padat. Nah, kelebihan dari artikel ini diantaranya ada kesimpulan yang diulas ini menjawab atau menjelaskan poin akhir sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu kedua, memiliki grafik atau untuk beberapa topik yang bersangkutan dan juga grafik tersebut mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan banyak referensi sehingga pembaca dapat melanjutkan studinya dengan mudah. Untuk kekurangan artikel, di sini ada
penggunaan citation yang berupa angka pada kalimat dalam isi jurnal menyulitkan pembaca untuk memahami maksud kalimat dan referensinya. Kedua, penulisan model perhitungan yang panjang dan detail, tidak menunjang dan terjelaskan dengan benar di bagian hasil. Yang ketiga, artikel ini memiliki pembahasan yang kurang mendetail dan lengkap mengenai topik yang dibahas, atau di sini maksudnya kayak persamaan governing equation yang tidak dimasukkan secara detail. Eh, Terima kasih. Berikut sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Ya, oke. Yang berikutnya bisa kembali lagi ke slide awal ya, slide pertama, Wah, Pak. slide presentasi, slide pertama. Hmm, ini Pak. Ya, nah tadi sudah di apa presentasikan ya untuk review artikel dengan judul Digital Twin of Biomass Coal Co-Firing Circulating Fluidized Bed Boiler by Using Computational Fluid Dynamics Simulation. Jadi eh, materi ini menceritakan tentang atau artikel ini menceritakan tentang sirkulasi fluida pada proses pembakaran ya untuk apa boilernya. Nah, yang berikutnya adalah sesi diskusi atau pertanyaan dari yang lain bisa memberikan pertanyaan mengenai review artikel yang sudah dipresentasikan. Dua pertanyaan ya. Izin Pak, izin bertanya. Ya, bisa Eh, mengaktifkan on cam-nya atau apa, menghidupkan mic-nya, on mic-nya. oke, jadi saya izin bertanya Pak. Ya. Eh, Dayat, eh, ada nggak sih alternatif dari penggunaan kulit kayu dan serpihan kayu itu sebagai bahan bakar biomasa? Alternatif dari biomass ya. Oke, oke. Iya, Dayat, terima kasih. Ini di untuk kesempatan pertanyaan selanjutnya lagi atau dijawab dulu ya, Pak? Eh, Kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan, tapi kalau misalnya belum ada, bisa langsung dijawab dari pertanyaan yang diberikan tadi, biar waktunya lebih apa efektif ya, lebih efisien. Oke, Pak. Jadi untuk tadi itu alternatif bahan bakar biomasa ya, selain dari kulit kayu dan serpihan kayu. Sebenarnya ada beberapa alternatif lain sih selain dari kulit kayu dan serpihan kayu tersebut. Jadi sebenarnya bisa digunakan juga untuk bahan seperti ampas tebu, sekam padi, tongkol jagung, atau yang berbau seperti limbah pertanian. Eh, Selain itu juga bisa menggunakan limbah organik perkotaan karena limbah-limbah tersebut ini memiliki eh, kapasitas sumber dayanya itu tersedia di lapangan, sangat tersedia bahkan. Eh, Namun alternatif ini, opsi-opsi ini meskipun memiliki keuntungan dalam hal mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perlu juga untuk setiap jenis alternatif ini diteliti lagi karena memiliki karakteristik
dan efisiensi yang berbeda-beda. Misalnya menggunakan eh, model yang sama dari penelitian ini, begitu. Apakah sudah menjawab? Terjawab? Ya, makasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Di eh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Dwi Prabowo. Jadi saya di sini mau bertanya soal eh, artikel yang Anda ulas dalam presentasi ini. Hmm. Di sini eh, saya mau bertanya soal tadi kan berarti variasinya ini ada tiga, ada kulit, ada eh, serpihan kayu sama si kol sendiri. Nah, Hmm. sebenarnya fenomena apa sih yang akan digambarkan dalam penelitian ini supaya akhirnya eh, apa ya menghasilkan sesuatu gitu. Jadi, apakah temperaturnya yang dikejar atau kecepatan dalam eh, pemanasannya atau yang lain lagi? Tolong eh, coba mohon dijelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Baik, jadi untuk dari perbandingan antara proporsi bahan bakar tadi, apa fenomena yang dimaksud atau dicarilah tujuannya dari penelitian ini. Iya, eh, akhirnya menjadikan penelitian itu jadi urgent gitu atau genting seperti itu. Hmm, jadi sebenarnya dari penelitian ini itu kan membandingkan komposisi bahan bakar antara batu bara, terus serpihan kayu, dan juga kulit kayu, di mana ketiga kombinasi tadi, ketiga bahan bakar tersebut dikombinasikan seperti dijelaskan tadi menjadi 10 macam eksperimental. Nah, maksud dari perbandingan perbedaan varian komposisi itu sebenarnya untuk mencari empat parameter tadi, yaitu heat flux, terus ada apa tadi temperatur bed, terus ada serta aliran massa karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Nah, dari empat parameter itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan efektivitas dari pembakaran boiler. Jadi semakin tinggi nilai temperatur bed dan juga heat flux, maka aliran panas untuk memanaskan air dari boiler itu semakin tinggi. Sementara parameter aliran massa karbon dioksida dan karbon monoksidanya itu dimaksudkan sebenarnya untuk seminimum mungkin karena itu mengindikasikan emisi dari proses pembakaran. Jadi semakin maksimum nilai heat flux dan temperatur bed, dan juga semakin minimum aliran massa emisinya, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Karena itu yang menjadi urgensi dari penelitian ini. Karena kan penelitian ini bermaksud untuk mencari alternatif eh, eh,
bahan bakar selain batu bara dan ditemukan selain batu bara ini juga bisa dikombinasikan dengan biomas. Cuman karena karakteristik biomas yang beragam, akhirnya dicobalah beberapa komposisi dan diteliti karakteristiknya. Begitu sih. Apakah sudah menjawab atau belum? Cukup, cukup. Nah, terima kasih atas jawabannya. Nah, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, oke. Karena tadi sudah apa dua pertanyaan ya, dua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Mungkin saya rasa cukup untuk sesi diskusi atau presentasi dari artikel yang direview Digital Twin of Biomass Co-Firing Circulating Release Bed Boiler by using Computational Fluid Dynamic Simulation. Kemudian untuk apa tampilan share screen-nya bisa di apa tutup ya, bisa di close. Eh, ada berapa lagi yang belum melakukan presentasi? Ada berapa jumlah? Ada 4 atau ada 5 ya yang belum ya? Saya belum, Pak. Kemudian Saya juga belum, Pak. 2, terus ada lagi 3 ya, 4 ya. Saya belum juga, Pak. Oke, berarti sekitar ada 4, Saya juga belum, Pak. 5. Oke, berarti ada Aku 5, juga belum, Pak. 6, ada 6. Oke, ini pertemuan ke 13 ya. Nah, nanti apa di minggu depan itu yang bisa apa melakukan presentasi ya di pertemuan ke-14 itu bisa 2 sampai 3 mahasiswa. Oke, kalau gitu untuk saat ini apa saya rasa cukup dulu untuk mata kuliah apa aplikasi CFD. Kemudian untuk bagian akhir ini adalah pertemuan ke-13. Jadi untuk input absen kehadiran ya. Nah, yang pertama absen kehadiran untuk pertemuan ke-13 kelas A. Tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya, sudah bisa keluar. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, yang pertama adalah eh, Iqbal Fadli. Saya, Pak. Oke, hadir ya. Lalu yang berikutnya Anton Dwi Prabowo. Saya, Pak, hadir, Pak. Oke, terus eh, Fajar Nurdiansah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Bakhtiar Rifai. Hadir, Pak. Ada ya Muhammad Bakhtiar Rifai. Oke, kemudian Sarif Andika. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lalu Trianda Iqbal Ramadan. Ada Trianda Iqbal Ramadan. Nggak ada ya. Kemudian Jeremy Francisco. Ada, Pak. Oke. Rifat Satrio. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Farad Sutaria. Hadir, Pak. Hadir. Miftahuddin Hidayat. Ada, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir Eko Andi Prastio. Hadir, Pak. Oke. Ya, itu adalah absensi kehadiran ya untuk sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD pertemuan ke-13. Ya, baik karena sudah diinput absen kehadiran untuk mata kuliah
aplikasi CFD di sore hari ini saya rasa cukup untuk pertemuannya mata kuliah aplikasi CFD. Kemudian nanti di minggu depan ya, minggu depan bisa sekitar 2 sampai 3 yang melakukan presentasi untuk review artikel. Jadi pada intinya prinsipnya CFD itu adalah mata kuliah prediksi atau mata kuliah yang melakukan perkiraan untuk aliran fluida, fluid dynamic khususnya ya, mekanika fluida. Jadi disimulasikan dengan CFD. Dari hasil simulasi tersebut nanti bisa dipergunakan untuk analisis untuk keperluan tertentu di bidang kalau di mekanikal ya aplikasinya ada untuk aerodinamika, kemudian ada juga untuk heat transfer, perpindahan panas, HVAC, heating, ventilating, air conditioning juga bisa dilakukan dengan CFD. Kemudian untuk masalah combustion, pembakaran tadi yang dipresentasikan juga bisa dilakukan dengan CFD. Bagaimana proses mass fraction atau proses pencampuran massa antara fluida gas, udara dengan bahan bakar, itu berapa persen komposisinya juga bisa dilakukan secara simulasi. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin secara cukup di sore hari ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.